Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu mengenai apa itu IPv4 dan apa itu IPv5 dengan perbedaan-perbedaan di antara keduanya. Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu IP. IP atau Internet Protocol merupakan suatu label numerik yang diterapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke suatu jaringan menggunakan protokol IP untuk berkomunikasi. Alamat IP bertindak sebagai pengidentifikasi untuk perangkat tertentu di jaringan tertentu. Lalu, alamat IP juga disebut nomor IP atau alamat internet. Alamat ini menjadi penentu format teknis dari skema pengalamatan dan paket. Seringkali jaringan ini menggabungkan IP dengan TCP atau transmisi protokol kontrol yang memiliki tujuan untuk melakukan pengembangan koneksi virtual antara tujuan dan sumber. Lalu, apa itu IPv4? IPv4 merupakan versi IP yang paling banyak digunakan untuk mengidentifikasikan perangkat pada jaringan menggunakan sistem pengalamatan. IP ini juga merupakan IP pertama yang digunakan untuk produksi di ARPANET pada tahun 1993. IP ini menggunakan skema alamat 32 bit untuk menyimpan lebih dari 4 miliar alamat dengan menggunakan protokol internet utama membawa 94% lalu lintas internet. Lalu sedangkan IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet. Versi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih banyak membutuhkan alamat internet. Versi ini dibuat untuk mengatasi masalah yang terkait dengan IPv6 memiliki ruang alamat yang lebih besar, yaitu sekitar 128 bit. IP6 ini juga menyediakan 340 undersilicon atau 340 kali 10 pangkat 36 ruang alamat yang unik. IPv6 juga dikenal sebagai IPNG atau Internet Protocol Next Generation, yaitu protokol internet generasi berikutnya yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Selanjutnya ada fitur-fitur IPv6 dan juga IPv4. Yang pertama kita bahas yaitu IPv4 terlebih dahulu. Fitur-fitur pada IPv4 ada ada protokol tanpa koneksi. Yang kedua, izinkan pembuatan lapisan komunikasi virtual sederhana melalui perangkat yang teridentifikasi. Yang ketiga ini membutuhkan lebih sedikit memori dan kemudahan mengingat alamat. Lalu yang keempat adalah protokol ini sudah didukung oleh jutaan perangkat. Yang terakhir adalah menawarkan perpustakaan video dan konferensi. Lalu fitur-fitur IPv6 yaitu yang pertama ada infrastruktur pengalamatan dan perutuhan hierarkis. Yang kedua ada konfigurasi stateful dan stateless. Yang ketiga ada dukungan untuk kualitas layanan atau QoS. Yang terakhir ada protokol IDEA untuk interaksi node tetangga. Nah, dapat kita lihat dari fitur-fitur yang sudah kita bahas, adapun perbedaan antara IPv4 dan juga IPv6. Yang pertama, IPv6 dan IPv4 merupakan alamat IP yang berupa angka biner. IPv4 adalah angka biner dalam 32 bit dan IPv6 adalah alamat angka biner dengan 128 bit. Alamat IP4 dipisahkan oleh titik, sedangkan alamat IPv5 dipisahkan oleh titik koma. Nah, kedua alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi mesin yang terhubung ke jaringan. Pada prinsipnya hampir mirip, namun cara kerjanya yang berbeda. Untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut, kita akan membahasnya lagi, yaitu perbedaan utama antara alamat IPv3 dan IPv6. Jika dilihat dari ukuran alamat IP, IPv6 memiliki alamat IP 128 bit, sedangkan IPv4 hanya memiliki 32 bit. Lalu, jika dilihat dari metode pengalamatan, IPv4 adalah alamat numerik dan bit binernya dipisahkan oleh titik, sedangkan IPv6 adalah alamat alfanumerik yang bit binernya dipisahkan oleh titik 2. Ini juga berisi hekadesimal. Lalu jika dilihat dari jumlah bilangan header, IPv4 memiliki 12
header, sedangkan IPv6 memiliki 8 bidang header. Lalu selanjutnya ada jika dilihat dari panjang header yang diajukan. IPv6 memiliki 40 header, sedangkan IPv4 memiliki 20 header. Lalu jika dilihat dari checksum, IPv4 memiliki bidang checksum, sedangkan IPv6 tidak memiliki bidang checksum. Lalu jika dilihat dari example, contohnya di IPv4 yaitu 12.244.233.165, sedangkan jika di IPv6 yaitu 2001.2 ODB 8.2.0000.2 FF00.2 042.2 7879. Lalu jika dilihat dari jenis alamatnya, IPv4 menggunakan jenis unicast, siaran, dan multicast, sedangkan IPv6 menggunakan jenis unicast, multicast, dan anycast. Lalu jika dilihat dari jumlah kelas, IPv4 menawarkan 5 perbedaan kelas alamat, yaitu antar kelas A sampai kelas E. Sedangkan IPv6 memungkinkan penyimpanan alamat IP dengan jumlah tidak terbatas konfigurasinya. Lalu jika dilihat dari konfigurasi, IPv6 harus mengkonfigurasi sistem yang baru diinstal sebelum dapat berkomunikasi dengan sistem lain. Sedangkan IPv6 konfigurasinya bersifat opsional, bergantung pada fungsi yang diperlukan. Lalu jika dilihat dari dukungan VLSM, IPv4 mendukung VLSM atau subnet mask panjang variabel, sedangkan IPv6 tidak menawarkan dukungan untuk VLSM. Lalu jika dilihat dari fragmentasi, IPv4 memiliki fragmentasi dapat dilakukan dengan mengirimkan dan meneruskan rute, sedangkan IPv6 fragmentasinya dilakukan oleh pengirim. Lalu ada protokol informasi perutan atau RIP. IPv4 RIP protokol perutan yang didukung oleh daemon yang dirutekan, sedangkan IPv6 RIP tidak mendukung untuk penggunaan rute statis. Jika dilihat dari konfigurasi jaringan perlu IPv4 jaringan ini perlu dikonfigurasikan secara manual atau dengan DHCP. IPv4 memiliki beberapa lapisan untuk menangani pertumbuhan internet yang memerlukan lebih banyak upaya pemeliharaan, sedangkan IPv6 mendukung kemampuan konfigurasi otomatis. Lalu ada fitur terbaik dari masing-masing IP ini, yaitu yang pertama ada fitur IPv4 yaitu penggunaan perangkat NAT atau terjemahan alamat secara luas yang memungkinkan satu alamat NAT yang menutupi ribuan alamat yang tidak dapat dirutekan, membuat ujung ke ujung integritas dapat dicapai. Sedangkan fitur terbaik dari IPv6 yaitu ini memungkinkan pengalamatan langsung karena alamatnya yang luas ruangannya. Sudah mendengarkan dan juga melihat penjelasan antara perbedaan dari IPv4 dan juga IPv5. Jadi, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apakah IPv4 lebih bagus dari IPv6? Jawabannya yaitu IPv4 merupakan versi keempat dari alamat IP atau Internet Protocol, sedangkan IPv6 merupakan versi terbaru yang dikembangkan untuk menggantikan IPv4. IPv4 menggunakan alamat sekitar 32 bit yang menghasilkan sekitar 4,5 miliar alamat IP unik. Jumlah ini semakin tidak mencukupi seiring dengan pertumbuhan pesat perangkat terhubung ke internet seperti smartphone, komputer, dan perangkat IoT. Untuk mengatasi keterbatasan ini, dikembangkanlah IPv6 yang menggunakan alamat sekitar 128 bit. Ini sangat memungkinkan untuk ketersediaan lebih dari 340 undersilicon alamat IP, jauh melampaui kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Meskipun IPv4 masih banyak digunakan hingga saat ini, IPv6 merupakan solusi jangka panjang
yang lebih canggih, aman, mampu mendukung pertumbuhan internet global secara berkelanjutan. Dapat disimpulkan berarti IPv6 lebih unggul dibandingkan IPv4, tapi tidak dapat dipungkiri untuk saat ini IPv4 masih banyak sekali digunakan. Itu. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang HTTP dan HTTPS. Yang pertama ada pengertian HTTP. Jadi HTTP itu adalah jaringan lapisan aplikasi yang dibangun di atas TCP. Dan HTTP ini menggunakan teks terstruktur atau hypertext yang menetapkan tautan logis antara node yang berisi teks, juga dikenal sebagai protokol tanpa status, karena setiap perintah dijalankan secara terpisah tanpa menggunakan referensi dari perintah yang dijalankan sebelumnya. Bentuk lengkap HTTP ini adalah hypertext, dan transfer protokol HTTP ini menawarkan seperangkat aturan dan standar yang mengatur tentang bagaimana informasi apapun dapat dikirimkan di World Wide Web. HTTP ini memberi aturan standar bagi browser dan server web untuk berkomunikasi. HTTP ini adalah protokol yang digunakan saat kita mengakses halaman web. Jadi setiap kali kita buka halaman web itu, kita akan menggunakan HTTP untuk meminta data dari server. Tapi HTTP ini sifatnya stateless, artinya setiap permintaan berdiri sendiri dan tidak menyimpan informasi dari permintaan sebelumnya. Selain itu, HTTPS ini adalah versi HTTP yang sangat canggih dan aman, menggunakan port nomor 443 untuk komunikasi data, dan memungkinkan transaksi aman dengan menginskripsi seluruh komunikasi dengan SSL. Ini adalah kombinasi protokol SSL atau TLS dan HTTP. Hal ini memberikan identifikasi transkripsi dan aman dari server jaringan. HTTP juga memungkinkan Anda untuk membuat koneksi transkripsi yang aman antara server dan browser. Hal ini menawarkan keamanan data dari dua arah dan membantu Anda melindungi informasi yang berpotensi sensitif agar tidak dicuri. Dan dalam protokol HTTPS ini terdapat transaksi SSL yang dinegosiasikan dengan bantuan algoritma enkripsi yang berbasis kunci. Kunci ini umumnya berkekuatan 40 bit atau 128 bit. Jadi HTTPS ini adalah versi yang aman dari HTTP. Bedanya, HTTPS ini memakai SSL atau TLS untuk menginskripsi data. Jadi informasi yang dikirimkan dan diterima itu jadi lebih aman. Biasanya HTTPS ini dipakai di situs-situs web yang butuh keamanan seperti perbankan atau toko online. Bisa kalian lihat biasanya itu ada URL yang pakai HTTPS, itu berarti koneksi dan kita sedang dienkripsi. Selanjutnya perbedaan utama HTTP dan HTTPS. Pada HTTP ini tidak memiliki mekanisme keamanan untuk menginskripsi data, sedangkan pada HTTPS ini menyediakan SSL atau TLS Digi Certificate untuk mengamankan komunikasi antara server dan klien. Dan yang kedua, HTTP ini beroperasi di lapisan aplikasi, sedangkan HTTPS ini beroperasi di lapisan transportasi. Dan yang ketiga, HTTP ini secara default beroperasi pada port 80, sedangkan HTTPS ini secara default beroperasi pada port 443. Selanjutnya, HTTP ini mentransfer dua data dalam teks biasa, sedangkan HTTPS ini mentransfer data dalam teks tersandi atau menginskripsi teks. Yang terakhir, HTTP ini lebih cepat dibandingkan dengan HTTPS karena HTTPS ini menggunakan daya komputasi untuk menginskripsi saluran komunikasi tersebut. Selanjutnya, keuntungan HTTP. Yang pertama, HTTP ini dapat diimplementasikan dengan protokol lain di internet atau di jaringan lain. Dan yang kedua, halaman HTTP ini disimpan di cache komputer dan internet sehingga dapat diakses dengan cepat. Yang ketiga, platform independen yang memungkinkan porting lintas platform. Dan yang keempat, HTTP ini tidak berorientasi koneksi, jadi tidak ada overhead jaringan untuk membuat dan memelihara status dan informasi sesi. Selanjutnya dapat digunakan melalui firewall, dan yang terakhir tidak memerlukan dukungan runtime apapun. Sedangkan keuntungan HTTPS itu yang pertama, dalam kebanyakan kasus situs yang menjalankan HTTPS akan memiliki pengalihan. Oleh karena itu, meskipun Anda mengetik HTTP, itu akan dialihkan ke HTTPS melalui koneksi yang aman. Selanjutnya, hal ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi e-commerce yang aman seperti pada perbankan online. Dan teknologi SSL ini melindungi setiap pengguna dan membangun kepercayaan
Dan yang terakhir, otoritas independen memverifikasi identitas pemilik sertifikat. Jadi setiap sertifikat SSL ini berisi informasi yang unik dan terautentikasi tentang pemilik sertifikat tersebut. Nah, selanjutnya ada perbedaan HTTP dan HTTPS. Nah, pada protokol sebenarnya antara kedua ini itu sama-sama merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer data dari website ke browser. Namun perbedaannya, HTTPS ini punya tambahan fitur keamanan, yaitu pada enskripsi yang membuat proses transfer datanya lebih aman. Jadi informasi yang dikirim itu tidak bisa sembarang dibaca oleh pihak lain. Yang kedua ada security atau keamanan. Nah, pada HTTP ini kurang aman karena data yang kita kirim atau kita terima bisa dilihat atau dicuri oleh hacker. Nah, kalau HTTPS ini jauh lebih aman karena datanya terenkripsi. Jadi misalnya kita kirim password atau data yang penting itu tidak langsung bisa dibaca karena sudah diacak dan hanya bisa buka oleh penerima yang sah. Selanjutnya ada pelabuhan atau port. Secara teknis, HTTP ini menggunakan port 80 secara default, sedangkan HTTPS ini menggunakan port 443 seperti gerbang yang digunakan untuk mengirimkan data, dan 443 ini dirancang khusus untuk koneksi yang aman, sedangkan port 80 itu tidak. Nah, perbedaan dimulainya kita lihat URL di browser itu HTTP ditulis sebagai HTTP, sedangkan HTTPS ditulis HTTPS, jadi pakai S. Tambahan huruf S itu sebenarnya artinya secure atau aman. Jadi kalau kita buka website terus ada HTTP yang ada S-nya itu tandanya data kita lebih terlindungi. Apalagi kalau muncul icon gembok kecil di sebelah URL-nya. Nah, itu artinya situs tersebut udah pakai sertifikat keamanan yang valid. Selanjutnya, pada HTTP ini biasanya digunakan untuk situs-situs yang isinya buat dibaca atau dikonsumsi. Contohnya seperti blog atau portal berita. Tapi kalau kita masuk ke website yang butuh data pribadi, misalnya beli barang online atau memasukkan nomor kredit, itu lebih aman jikalau kita pakai HTTPS. Karena HTTPS ini dirancang untuk mengamankan data penting seperti itu. Selanjutnya ada scrambling. Nah, pada HTTP itu tidak punya proses pengacakan data. Jadi data yang kita kirim itu bisa jadi dibaca atau dibaca oleh pihak ketiga. Sedangkan pada HTTPS ini dia mempunyai scrambling atau pengacakan data sebelum dikirimkan ke server. Nah, di sini penerima datanya bakal diacak ulang supaya bisa dibaca seperti semula. Hal ini yang membuat HTTPS itu lebih aman daripada HTTP karena data kita nggak akan gampang diretas. Selanjutnya pada protokol ini dia langsung berjalan di atas protokol dasar, yaitu TCP atau IP. Para HTTPS juga sama, tapi ada tambahan pengamannya. Dia memakai protokol enskripsi TLS atau SSL. Jadi komunikasi antara kita dan server itu terenskripsi dari awal sampai akhir. Selanjutnya perbedaan dari validasi nama domain. Untuk HTTPS itu harus ada sertifikat SSL yang valid. Jadi setiap kali kita akses situs dengan HTTPS, browser akan ngecek apakah nama domain yang kita akses sesuai nama yang terdaftar di sertifikat. Sedangkan HTTP ini biasa nggak butuh validasi kayak gini, makanya dia lebih rentan dipalsukan. Selanjutnya perbedaan pada enskripsi data. Untuk HTTP ini nggak pakai enskripsi data, jadi data yang dikirim itu bisa langsung dibaca oleh siapapun yang menyadap jaringan tersebut. Sedangkan HTTPS ini udah dilengkapi enskripsi data sehingga datanya aman dan cuma bisa dibaca oleh pengirim dan penerima. Kalau kita bicara tentang SEO atau peringkat di hasil pencarian, HTTP ini nggak berpengaruh, tapi HTTPS justru lebih membantu meningkatkan peringkat karena Google lebih memprioritaskan situs yang aman buat penggunanya. Untuk dari segi kecepatan, HTTP ini memang sedikit lebih cepat karena nggak ada proses enkripsi, tapi bedanya juga nggak terlalu signifikan. Apalagi sekarang jaringan udah makin cepat dan HTTPS ini sedikit lebih lambat, tapi HTTPS ini jauh lebih aman. Dan pada kerentanan, HTTP ini jauh lebih rentan diretas karena datanya dikirim tanpa perlindungan, sedangkan HTTPS ini kuat karena datanya dikirim dengan dipastikan data tersebut sudah dilindungi dengan aman atau dia udah terenskripsi. Jadi meskipun disadap
datanya tetap nggak bisa dibaca. Selanjutnya keterbatasan HTTP dan HTTPS. Pada HTTP ini tidak ada privacy karena siapapun dapat mengakses atau melihat konten. Pada integritas data adalah masalah besar pada HTTP ini karena seseorang dapat mengubah kontennya. Itu sebabnya protokol HTTP adalah metode yang tidak aman karena tidak ada metode enskripsi yang digunakan. Dan juga tidak jelas siapa yang dibicarakan, siapapun yang mencetak permintaan tersebut, dan bisa juga mendapatkan nama pengguna dan kata sandi. Selanjutnya untuk keterbatasan HTTPS ini tidak dapat berhenti mencuri informasi rahasia dari halaman yang di-cache di browser. Dan selanjutnya data SSL ini hanya dapat dienkripsi selama transmisi di jaringan. Jadi tidak dapat menghapus teks di memori browser tersebut. HTTPS ini meningkatkan overhead komputasi serta overhead jaringan organisasi. Jenis sertifikasi SSL atau TLS yang digunakan dengan HTTPS. Yang pertama ada validasi domain, di mana validasi domain memvalidasi bahwa yang mengajukan sertifikasi adalah pemilik nama domain. Jenis validasi ini umumnya memakan waktu beberapa menit hingga beberapa jam. Yang kedua ada validasi organisasi, di mana otoritas sertifikasi tidak hanya memvalidasi kepemilikan domain tetapi juga mengidentifikasikan kepada pemiliknya. Yang artinya di mana pemilik mungkin diminta untuk memberikan dokumen bukti identitas pribadi untuk membuktikan identitasnya. Yang ketiga ada extended validation, di mana validasi yang diperluas adalah tingkat yang validasi paling atas, di mana ini mencakup validasi kepemilikan domain, identitas pemilik serta bukti pendaftaran bisnis. Selanjutnya yakni kita masuk kepada bab FTP versus SFTP, di mana teman-teman sebelumnya harus mengetahui apa sih itu FTP dan SFTP. Dari poin-poin berikut kita akan memberikan perbedaannya secara umum. Yang pertama yakni FTP tidak menyediakan saluran aman untuk mentransfer file antar host, sedangkan SFTP menawarkan saluran aman untuk mentransfer file antar host. Kemudian yang kedua ada FTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol, sedangkan SFTP adalah singkatan dari SSH File Transfer Protocol. Yang ketiga, FTP menggunakan dua saluran untuk mentransfer data, sedangkan SFTP menggunakan satu saluran untuk mentransfer data. Selanjutnya yang keempat, FTP mengizinkan koneksi masuk pada port 21, sedangkan SFTP mengizinkan koneksi masuk pada port 22. Selanjutnya yang kelima, FTP tidak hanya menyediakan enkripsi, namun SFTP sendiri menyediakan enkripsi untuk pengiriman data. Selanjutnya yang keenam, FTP menggunakan arsitektur client server, sedangkan SFTP menggunakan arsitektur SSH. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, FTP memiliki metode transfer langsung, sedangkan SFTP memiliki metode transfer tunneling. Masuk slide selanjutnya. Di sini apa sih itu FTP? Di sini FTP adalah singkatan dari protokol transfer file, di mana ini adalah sebuah layanan internet yang dirancang untuk membuat koneksi ke server atau ke komputer tertentu. Oleh karena itu, pengguna dapat mentransfer file baik itu unduhan ataupun data ke komputernya atau ke server FTP-nya. Kemudian protokol FTP juga mencakup perintah-perintah yang dapat digunakan untuk menjalankan operasi pada komputer jarak jauh, baik dari jarak manapun itu. Misalnya untuk mengubah direktori, menampilkan konten folder, kemudian membuat folder ataupun menghapus file. Protokol ini dibangun pada arsitektur client server. FTP memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kontrol dan koneksi data yang terpisah antara aplikasi klien dan server. Protokol ini juga bisa mengatasi masalah konfigurasi end host yang berbeda. Selanjutnya kita masuk kepada apa sih itu SFTP, di mana SFTP sendiri merupakan protokol transfer file SSH bentuk lengkap, di mana SFTP adalah bagian dari rangkaian protokol SSH. Ini menyediakan transfer file yang aman melalui SSH untuk mengakses semua akun sel di server SFTP jarak jauh.
SSH sendiri adalah protokol untuk mengamankan akses jarak jauh ke mesin melalui jaringan yang tidak terpercaya. Ini merupakan bentuk pengganti Telnet, kemudian RSH dan Airlogin. Dan SFTP sendiri memverifikasi identitas klien dan informasi dipertukarkan setelah koneksi dirasa aman dibuat. Selanjutnya ada fitur FTP. Yang pertama ada berbasis protokol FTP atau SFTP dalam model client server. Yang kedua, mendukung transfer file massal dan lanjutan otomatis. Yang ketiga, antar muka pengguna untuk file lokal dan jarak jauh. Yang keempat, bisa memantau proses transfer file. Yang kelima, mendukung pengelolaan banyak sesi FTP. Yang terakhir, dapat membuat, menghapus, mengganti nama file dan direktori. Selanjutnya ada fitur SFTP. Yang pertama, transmisi aman dan terkompresi via SSH3. Yang kedua, dukungan TMUX dan sesi layar. Yang ketiga, eksekusi perintah lewat saluran SSH. Yang keempat, mendukung HTTP IP v6 dan saluran khusus. Yang kelima, autentikasi fleksibel dengan kata sandi, kunci publik, dan keyboard interaktif. Yang keenam, pertukaran kunci server otomatis. Dan yang terakhir, konversi teks jarak jauh ke Unicode dengan. Selanjutnya ada perbedaan antara FTP dan SFTP. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang FTP terlebih dahulu. Yang pertama, founder FTP. Founder FTP adalah Abhay Busnan yang didirikan pada tahun 1971. Yang kedua, protokol untuk mentransfer file tanpa keamanan atau enkripsi. Yang ketiga, bisa diakses secara anonim dan umumnya tidak terenkripsi. Yang keempat, FTP adalah protokol TCP atau IP. Yang kelima, menggunakan dua saluran untuk komunikasi. Dan yang terakhir, port yang digunakan adalah masuk menggunakan port 21 dan keluar menggunakan port 21. Nah, yang selanjutnya SFTP. Yang pertama ada founder SFTP. Founder SFTP adalah Tatu Yilon dengan bantuan dari Sami Lehtinen pada tahun 1997. Yang kedua, versi aman dari FTP. Yang ketiga, menyediakan saluran yang terenkripsi dan aman. Yang keempat, menggunakan arsitektur server klien. Yang kelima, menggunakan arsitektur berbasis SSH. Yang keenam, SFTP adalah protokol SSH. Yang ketujuh, menggunakan satu saluran untuk komunikasi. Yang terakhir, port yang digunakan adalah masuk menggunakan port 22, sedangkan keluar menggunakan port 22. Berikutnya ada keuntungan menggunakan FTP dan SFTP. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari FTP terlebih dahulu. Yang pertama, direktori ditampilkan secara seragam dan mudah dibaca oleh mesin. Yang kedua, mendukung transfer yang dapat dijadwalkan dan dilanjutkan. Yang ketiga, tidak ada batasan ukuran file saat transfer. Yang keempat, mendukung pengaturan hak kepemilikan dari akses file. Yang kelima, dapat menyembunyikan informasi dari sistem komputer lain. Yang keenam, banyak klien FTP mendukung skrip otomatis. Yang terakhir, sebagian besar klien memiliki fitur sinkronisasi. Selanjutnya ada SFTP. Yang pertama, koneksinya selalu aman. Yang kedua, kurang informasi TCP atau IP port dapat dialihkan melalui saluran transaksi di kedua arah. Yang ketiga, protokol SFTP berjalan pada saluran yang aman tanpa mentransfer kata sandi teks yang jelas atau data file. Yang terakhir, Anda dapat menginstal perangkat lunak dan menggunakannya dengan fungsional terbatas bahkan tanpa hak. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan FTP. Kekurangan FTP yang pertama yaitu memfilter koneksi FTP yang aktif adalah pekerjaan yang sulit di mesin lokal. Kedua, server dapat dipalsukan untuk mengirim data ke port acak dan tidak dikenal di komputer manapun yang tidak sah. Pekerjaan yang sulit dibuat skripnya menggunakan protokol FTP. FTP bukanlah cara yang aman untuk mentransfer data. Kepatuhan dapat menjadi masalah saat menggunakan FTP untuk mengirim file, tidak mengizinkan penyalinan server ke server dan operasi penghapusan direktori rekursif. Sedangkan kerugian FTP yaitu komunikasinya biner dan tidak dapat dicatat. Kunci SSH tidak mudah untuk dikelola. Standar mendefinisikan hal-hal tertentu sebagai opsional atau direkomendasikan. Hal ini dapat menyebabkan masalah kompatibilitas antara perangkat lunak berbeda yang dikembangkan oleh vendor lain. Cara memilih antara FTP dan SFTP. Pilihan antara FTP dan SFTP tergantung pada
keseimbangan antara kesederhanaan dan keamanan. Untuk data penting direkomendasikan SFTP karena kemampuan perlindungannya yang unggul. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak klien FTP dan SFTP terbaik. Untuk yang FTP, perangkat lunak kliennya yaitu yang pertama Cerberus FTP, perangkat lunak server FTP, FileZilla, Angkat Fork. Dan untuk perangkat lunak server SFTP terbaik yaitu yang pertama ada Solar Windows SFTP atau SCP server, yang kedua files.com, ketiga WS_FTP server corporate, keempat Drop SFTP, yang terakhir Complete FTP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.